Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supadi, guru SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya di program calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Dr. Randa Erdiana MPD selaku fasilitator dan Ibu Yeni Rahmawati SPD selaku pengajar praktik. Latar belakang: pembelajaran yang terjadi di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila budaya positif juga berjalan dengan maksimal di sekolah. Dengan adanya budaya positif, maka dapat terwujud pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, diperlukan adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama yang ada di sekolah. Kondisi di sekolah saat ini, tidak semua tenaga pendidik maupun kependidikan memahami tentang budaya positif. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan diseminasi atau sosialisasi budaya positif. Tujuan dari aksi nyata adalah memberikan pemahaman mengenai budaya positif, sehingga dapat diimplementasikan di sekolah demi menumbuhkan budaya positif agar dapat mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tolak ukur. Yang pertama, guru memahami konsep budaya positif dan cara mengimplementasikannya. 2. Adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas sebagai salah satu bukti implementasi budaya positif oleh guru atau wali kelas. Ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 2. Penyiapan materi tentang budaya positif. 3. Berkonsultasi dengan manajemen sekolah terkait dengan rencana pelaksanaan. 4. Berkonsultasi dan bekerja sama dengan bidang sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang kegiatan. 5. Melaksanakan diseminasi atau sosialisasi dan implementasi budaya positif. 6. Refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Perizinan terkait pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah dan manajemen sekolah. 2. Dukungan dari semua unsur yang ada di sekolah untuk mensukseskan kegiatan. 3. Dukungan dari calon peserta yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. 4. Sarana prasarana dan petugas yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua telah berkenan hadir di acara diseminasi penyampaian budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Tapi pada hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada keperluan yang mendadak. Tapi beliau telah menyampaikan sebuah rekaman yang cukup menarik. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang menjadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Saya Dr. Andes Haji Imron Sadi MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung, memberikan dukungan sepenuhnya kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan rangkaian tugas-tugasnya. Saya mengapresiasi segala tindakan positif yang berimbas ke sekolah. Saya memberi ruang dan waktu kepada calon guru penggerak
untuk berkolaborasi dengan guru-guru lain dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat di pendidikan guru penggerak untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan walaupun dalam bentuk sebuah rekaman, tapi mudah-mudahan akan memotivasi kita semua di ruangan ini. Selanjutnya saya masuk ke topik pembahasan hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Coba dipikirkan, kira-kira yang setuju angkat tangannya, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hanya ada 3. Kemudian sisanya berarti tidak setuju. Coba kita dengarkan kira-kira yang menjawab setuju. Pak Ferry mungkin bisa. Kenapa Pak Ferry mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena dengan adanya hukuman, anak itu nanti tidak akan mengulang kembali, sehingga terciptalah disiplin. Coba Pak Ferry. Oke, luar biasa sekali, kita beri aplaus kepada Pak Ferry. Nah, kalau tadi yang mengatakan setuju, sekarang yang tidak setuju. Jadi ada lebih banyak tadi yang tidak setuju. Kira-kira Pak Adit mungkin bisa menyampaikan hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Kalau saya tidak setuju karena menurut saya anak itu lebih baik dimotivasi daripada diberikan hukuman. Oke, cukup Pak Adit. Luar biasa. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju sama-sama punya pendapat yang menguatkan diri mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Jawabannya. Yang setuju angkat tangannya. Nggak ada? Berarti semuanya tidak setuju. Bu Mita mungkin kayaknya gini-gini terus mau menyampaikan. Kenapa Bu Mita tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif padahal? Saya bukan tidak suka sama hal positifnya, tapi saya tidak suka sama. Oke, jadi Bu Mita mengatakan nggak setuju dengan kata-kata hukuman karena seolah-olah hukuman itu kan sesuatu yang berat ya, memberatkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira setuju atau tidak? Jadi supaya motivasi belajar itu kita memberikan penghargaan kepada orang, kepada siswa. Kira-kira yang setuju angkat tangannya. Nah ini lebih banyak, separuh nih ya. Bu Neti ini setuju. Kenapa Bu Neti mengatakan setuju? Ya, kalau biasanya anak-anak itu lebih suka, lebih senang mereka itu kalau kita kasih yang bersifat mereka itu penghargaan. Misalkan kayak mereka dapat ranking 1 ya, gitu. Terus ranking kita 1. kasih hadiah, mereka kan akan terpacu lagi untuk belajar dan belajar dan belajar terus. Oh begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Neti. Kemudian yang tidak setuju. Kira-kira ada yang menyampaikan pendapat? Pak Haikal mungkin kayaknya tadi pengen antusias banget mau menyampaikan. Saya tidak setuju. Oh setuju. Apa Bu Kiki ya tadi ya? Bu Kiki ya? Setuju saya. Oh, loh kok jadi setuju semua ya? Setuju saya. Bu Nani kayaknya tidak setuju tadi, diem aja. Ya. Kenapa Bu Nani? Izin saya memberikan pendapat yang berbeda, tidak setuju untuk memberikan penghargaan setiap apa yang dilakukan oleh siswa. Karena di sini akan memberikan efek ketagihan. Oh, saya seperti pengen itu. berbuat baik, pengen berprestasi karena saya pengen dihargai gitu. Ketika tidak ada penghargaan, dia kecewa. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa Bu Nani. Memang cocok jadi waka kesiswaan. Oke, berikutnya tadi itu berupa pertanyaan pemantik, di mana dari pertanyaan-pertanyaan itu selanjutnya kita bahas apakah tadi
cenderung yang setuju itu ya benar atau mungkin dihalalkan gitu kan. Yang tidak apakah itu dibenarkan? Kita lihat topik materi di hari ini. Itu yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya materinya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Yang keempat itu akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Itu adalah materi yang ada kaitannya sebenarnya dengan pertanyaan pemantik tadi. Gitu. Nggak ada jawaban yang salah atau yang benar tadi. Ya. Semuanya benar. Oke, untuk materi pembelajaran yang pertama ya sesuai dengan tadi topik yang sudah saya sampaikan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma teori, yaitu teori kontrol, kemudian teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada kata ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Tapi sebelumnya kita pahami bersama kata daripada ilusi. Ilusi itu apa? Ilusi apa? Ilusi. Kira-kira Bapak Ibu? Sama nggak sama? Ada ilusi, ada halusinasi Ya, gitu kan? Gambaran. Ada intuisi. Gambaran. Gambaran, Ilusi, hayal. kemudian khayalan gitu. Oke, jadi kalau ilusi itu berbeda dengan halusinasi. Kalau halusinasi itu tidak ada tapi seolah ada. Ada. Ya. Ya kan? Tapi kalau untuk ilusi itu adalah persepsi yang salah dari yang salah dari apa istilahnya sensorik yang benar. Contohnya nih misalnya kita mendengar suara angin, padahal itu adalah orang menangis. Berarti interpretasi kita kan salah ya? Iya. Tapi sensori kita sebenarnya benar kan? Ada itu orang nangis, tapi kita ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bagus gitu. Jadi ilusi itu sebenarnya nggak bagus karena mempengaruhi mental gitu. Jadi makanya kalau orang mengatakan di sini guru mengontrol murid, itu berarti bener nggak menurut Bapak Ibu guru? Guru mengontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada murid, kita tuh selalu mengontrol, Mengawasi. iya mengawasi gitu. Apa yang harus dilakukan? Itu yang selama ini yang ada, gitu. Ya ini selama ini terjadi gitu. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah Bapak Ibu ngelihat nih, murid udah salah, dikritik, disalah-salahin, itu seolah-olah menurut kita itu biar karakternya kuat. Dihukum misalnya, dicubit. Biar apa? Biar tahan banting kan menurut kita, karakternya kuat. Padahal itu adalah sebuah ilusi dari kita. Gitu. Ya, kita kan biasa berilusi kan. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Jadi sesuatu yang menurut kita itu positif, efektif, itu belum tentu gitu loh. Ya, benar. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi. Iya betul. Ya, kita ada senioritas, ada junior gitu kan. Jadi seolah ada pemaksaan. Demikian kepada anak misalnya. Ya. Kita kan sering seperti itu ya. Tanpa kita sadari. Itu sebenarnya nggak bagus, sehingga kita perlu merubah paradigma seperti itu. Ya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang perubahan paradigma teori, di mana kita di situ ada beberapa ilusi dari yang biasa kita lakukan. Berikut ini adalah terkait tentang siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol tersebut. Kita perhatikan bahwa di tabel ini, tabel bagian kiri itu adalah stimulus responnya, kemudian yang di sebelah kanan adalah teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus responnya. Kalau untuk teori kontrolnya kita bisa melihat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terlihat jelas di sini
perbedaannya. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini ketika ada stimulus seperti ini, berarti teori kontrol atau pilihannya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Jadi kita jangan hanya perilaku buruk itu orientasinya adalah suatu kesalahan, gitu. Tapi kita harus sadar bahwa teori kontrol adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, misalnya. Itu adalah stimulusnya. Maka teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak boleh berpikiran orang lain itu mengontrol kita, bisa mengontrol kita, tapi kita sendirilah yang mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, misalnya. Ya. Itu stimulusnya. Kemudian teori kontrolnya terlihat jelas bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, Bapak Ibu bisa pahami dari tabel antara stimulus respon dan teori kontrol ini. Oke, berikutnya kita membahas tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif di sini itu menurut Dr. William Glasser itu dibagi-bagi ke dalam beberapa skema seperti ini atau bagan seperti ini. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebenarnya adalah penjabaran dari teori yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Kemudian kalau kita breakdown lagi ke bawahnya, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang berikutnya kita beralih ke skema yang urutan yang kedua, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, jadi ini adalah teori motivasi, ya, teori motivasi, di mana teori motivasi ini adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik, gitu, yang dari luar. Kemudian kalau untuk motivasi intrinsiknya itu sendiri, itu bisa kita lihat di yang poin ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, di mana menghargai diri sendiri ini kalau kita breakdown adalah adanya nilai-nilai kebajikan universal, di mana dari nilai-nilai kebajikan universal itu bisa kita turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, jadi kalau yang selama ini kan misalnya kita berpikir adalah menang dengan kalah. Kalau sekarang itu adalah menang-menang, tidak ada yang kalah. Ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus menyadari bahwa kolaborasi itu sangat penting, ya. Kalau kita perhatikan, kita breakdown lagi menjadi 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, berikutnya adalah teman, sebagai teman, kemudian adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah di level yang paling puncak, ya, itu adalah manajer, ya. Kemudian dari 5 posisi kontrol itu kalau kita breakdown lagi menjadi segitiga restitusi implementasinya. Di mana segitiga restitusi itu tentunya namanya segitiga restitusi, ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi tersebut, ya. Terutama kalau misalnya Bapak Ibu guru BK misalnya atau wali kelas, ya, kita harus sudah terbiasa menerapkan model segitiga restitusi. Nah, nanti lebih jelasnya seperti apa contohnya, nanti saya akan memberikan sebuah gambaran seperti apa sih implementasi dari segitiga restitusi tersebut. Tapi sebelumnya kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
ya. Di mana setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan si A dengan si B. Gambaran tentang yang ada selama ini itu ternyata berbeda-beda. Di mana perbedaan itu bisa kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan tersebut diantaranya adalah bertahan hidup. Berikutnya adalah penguasaan dan kasih sayang, kemudian rasa diterima, itu juga termasuk dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang berikutnya adalah kebebasan. Jadi memang kita ada kalanya butuh sebuah kebebasan tersebut. Oke. Apakah makna disiplin? Nah, jadi orang sering menyebutkan disiplin. Disiplin apa sih sebenarnya disiplin tersebut? Yang pertama, kalau kita lihat dari bahasa asalnya, disiplin adalah disiplina. Itu berasal dari bahasa Latin. Nah, jadi asal mulanya adalah disiplin dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya. Jadi disiplin itu identik dengan belajar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal atau universal, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, jadi terlihat jelas bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Namanya juga universal, umum gitu. Jadi nggak membahas tentang perihal terkait sama misalnya bahasa, suku, agama dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat di poin yang pertama, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, ya, itu bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nggak mungkin orang berbuat sesuatu terus nggak punya tujuan, itu kayaknya mustahil untuk dilakukan, pasti punya tujuan. Kemudian poin yang kedua itu menurut Diane Goshen, ya, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik, ya, intrinsik dalam diri akan terbangun. Ya, jadi motivasi intrinsik itu akan terbangun sehingga menggerakkan apa yang namanya motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi dari motivasi intrinsik tersebut maka akan muncul motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana tentunya Bapak Ibu semua sudah familiar dengan profil pelajar Pancasila ini. Mengingatkan saja bahwa yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Ya, yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Nah, kalau ini sudah pasti Bapak Ibu semua sudah paham ya tentang profil pelajar Pancasila. Di pembelajaran atau materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah sebuah pertanyaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Nah, ini disebut dengan motivasi eksternal. Ya. Kemudian di poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka muncul sebuah pernyataan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, kalau ini juga masih termasuk motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang termasuk motivasi internal itu seperti apa? Kita lihat di poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini kan berarti kan dari dalam, ya. Motivasi internal tujuannya adalah disiplin positif
Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, kalau itu menurut Ki Hajar Dewantara, setuju atau ada yang mau melengkapi? Bahwa beliau itu mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Zaman Belanda nih, orang Indonesia kan sukanya diperintah-perintah aja gitu kan. Belum merdeka berarti kan. Nah mungkin di sekolah ini juga seperti itu kan. Orang perintah-perintah aja gitu kan ya. Jadi hanya menerima perintah, padahal yang namanya merdeka itu kita juga harus cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan, sesuai dengan tadi ada pertanyaan romantik ya. Apakah dihukum itu bisa membuat disiplin anak meningkat misalnya? Ya. Ini adalah perlu kita pahami bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya. Tadi di awal sudah ada ya pertanyaan romantik ya. Penghargaan itu apakah bisa memotivasi anak belajar? Bahwa sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Gitu. Kita menghukum atau kita menghargai itu sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Tadi Bu Nani itu mengatakan bahwa dikasih penghargaan itu bikin orang kecanduan, bikin siswa kecanduan. Kalau saya tidak dikasih penghargaan, saya nggak mau lah. Sukanya gitu ya. Ketika kita ngajar misalnya, saya pernah ngasih penghargaan. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih permen. Besok saya nggak bawa permen, saya kasih pertanyaan, ada permennya nggak Pak? Itu contohnya. Kita ngasih penghargaan itu sama saja dengan kita ngasih hukuman. Ya. Anak tidak mengerjakan PR misalnya, ya kan? Kita hukum, kamu kerjakan, ditambahin soalnya misalnya. Ya. Itu sama buruknya dengan kita sebenarnya kamu bagus nih PR-nya ngerjain bener semua. Saya kasih donat misalnya. Saya kasih luju misalnya. Ya kan? Itu sama gitu dengan menghukum ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait tentang dihukum oleh penghargaan tadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya tadi itu sudah saya sampaikan di awal. Kemudian penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa dikatakan penghargaan itu merusak hubungan? Betul. Nih misalnya nih ya, di kelas itu ada juara 1, 2, 3, ya kan? Yang juara 1, 2, 3 ini pasti dikasih penghargaan umumnya ya, akan termotivasi terus. Yang lainnya ini, alah udahlah yang juara pokoknya si itu aja. Ngapain saya harus repot-repot belajar? Pasti saya juga nggak kerja, guru juga udah sayangnya sama mereka, gitu kan? Nah, inilah yang maksudnya adalah merusak hubungan itu bisa hubungan antara siswa yang pinter dengan yang kurang, ya kan? Atau dengan gurunya. Ah ibu itu pasti udah pilih kasih, padahal kan memang si A, B, C tadi memang benar-benar belajar giat gitu. Ini maksudnya seperti itu. Jadi diusahakan kita mulai sekarang merubah paradigma bahwa penghargaan itu bisa memotivasi semangat belajar ya, itu udah berubah zamannya. Gitu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini yang paling fatal. Ya. Biasanya kalau orang kreatif kita kasih penghargaan seperti itu kan ya. Tapi nggak ada penghargaan, orang nggak bakal kreatif, asik jadinya. Kelas itu udah hambar, kita jelasin apa aja nggak ada yang kreatif. Buktinya apa sekarang? Anak banyak bener-bener nggak ada yang kreatif. Kita mau nyari yang apa istilahnya, contohnya kelas kotor aja deh gitu. Atau kelasnya ini sepi sama aksesoris pendukung kelas misalnya, nggak ada yang kreatif sama sekali. Karena coba kita lihat, kita masuk ke kelas ada madingnya apa? Kosong, ya kan? Ada bingkai, udah sampai gambarnya nggak kelihatan lagi, nggak ada yang kreatif, ya kan? Nah, oke, berikutnya adalah bentuk program
kebajikan atau yang disebut dengan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, kemudian yang kedua adalah beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga adalah pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya, jadi kalau selama ini kan kita seringnya adalah monoton. Jadi kalau misalnya si A ini ranking terus, pasti akan kita berikan terus, apresiasi terus. Sementara yang lain itu nggak ketemu gilirannya. Nah, makanya di sini kita lihat beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya, baik yang berprestasi, mungkin yang sedang berkembang, itu semuanya kita harus memberikan apresiasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Jadi pengakuan tersebut jangan hanya saat ini, kemudian ketika kita memang mood saja, ketika kita ingin saja, tapi kita harus memberikannya itu secara konsisten. Karena murid-murid kita tentunya akan memberikan penilaian tertentu gitu. Kita konsisten apa enggak gitu. Kemudian fokus pada proses. Jadi yang terpenting itu adalah prosesnya Bapak Ibu. Karena biasanya proses itu tidak mengkhianati daripada hasil. Jangan sampai kita orientasinya hasilnya dulu, tapi prosesnya tidak kita perbaiki atau kita kembangkan ke arah yang lebih positif misalnya. Oke. Contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bapak Ibu bisa lihat di sini di tabel ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah pembuka, kemudian nilai kebajikannya apa, kemudian situasinya seperti apa. Sebagai contoh yang pertama, pembuka. Kemarin saya perhatikan itu adalah pembukanya. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan adalah rasa empatimu besar sekali. Ini adalah sebuah kalimat yang kita sambung tapi kita pisah-pisah gitu maksudnya. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau kita baca secara bersambung, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau kita lihat kalimat ini sebenarnya terpisah-pisah. Ada pembukanya, ada nilai kebajikan, kemudian situasinya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kalau kita sadari sebenarnya dengan kita mengucapkan kalimat tersebut itu ada unsur-unsur yang berbeda. Di situ ada pembuka, nilai kebajikan, situasi, ya seperti ini. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu harus terbiasa membuat kalimat-kalimat positif seperti ini. Karena tentunya kalau kita ngomongnya santun, kemudian terstruktur seperti ini, si siswa pasti akan berempati kepada kita, mau istilahnya menuruti perkataan kita, dan tentunya akan menjadi lebih baik dan lebih positif, ya. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, di sini ada sebuah tabel tindakan guru, kemudian ini tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu nanti silakan diisi di sini, kemudian nanti kita bersama-sama akan membahas. Ya. Yang pertama di situ mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Siapa yang menyatakan hukuman? Angkat tangannya Bapak Ibu. Nah, ada separuh ya ternyata ya. Coba dipahami lagi Bapak Ibu, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita akan bahas, kita pending dulu. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan, ya, lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu lihat tabel ini, kemudian Bapak Ibu pikirkan, ya, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, sudah Bapak Ibu. Sekarang kita lihat nih, kira-kira apa saja yang Bapak Ibu semua tulis, kira-kira sama nggak dengan jawaban yang ini? Kita samakan. Ada yang sama semua Bapak Ibu? Oke, ada ya, ternyata hampir semuanya sama, ya. Oke, hampir semuanya sama.
kita lihat ya. Jadi yang pertama tadi, mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah sebuah hukuman. Ya, poin yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman. Nah, ini yang berikutnya adalah konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini bedanya. Coba Bapak Ibu perhatikan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Artinya kenapa ini disebut konsekuensi? Ya, karena atas perbuatan tersebut dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Ya, kalau dia mengganti, berarti kan memang itu adalah konsekuensi, ya, dan seterusnya. Oke, ini lebih detail lagi Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Ya. Berikutnya adalah membuat anak sakit, ya, fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, itu adalah hukuman. Sementara konsekuensi itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau yang hukuman itu biasanya waktunya lama. Karena coba Bapak Ibu perhatikan, coba kita saja dulu pernah sekolah tentunya kan. Kalau kita waktu sekolah pernah dihukum, pasti kita akan mengingat siapa yang menghukum kita, bahkan mungkin nama akan selalu diingat. Seperti itu. Ya. Nah, ini berlaku untuk kita sekarang sebagai guru. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ya kan? Pasti anak ini sampai umur berapapun, gitu kan? Sampai tua mungkin, kita akan selalu diingat, tapi yang diingat bukan kebaikan kita, tapi keburukan kita ketika kita menghukumnya. Walaupun itu menurut kita sih, wah saya diingat, tapi diingat keburukannya itu kan nggak bagus banget Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita diingat yang baik-baiknya saja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Ya, jadi ini konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Oke, itu adalah beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi yang perlu kita pahami sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Jadi Bapak Ibu juga harus paham tentang konsep apa sih sebenarnya restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Kemudian restitusi itu juga merupakan sebuah proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita jangan berpikiran bahwa murid itu mendapatkan masalah, terus yang menyelesaikan itu harus dari kita, itu jangan sampai. Ya, ini eranya sudah berbeda. Mereka hanya kita arahkan, kita sebagai guru ini hanya menuntun, mengarahkan. Ketika mereka berbuat kesalahan, kita cukup memberikan sebuah teori-teori seperti yang tadi saya jelaskan di segitiga restitusi, ya, sehingga mereka itu bisa menemukan solusinya sendiri. Ini lebih efektif daripada kita yang memberikan, karena belum tentu solusi yang kita berikan bagi mereka itu diterima, itu belum tentu. Ya, jadi alangkah baiknya mereka menyadari kesalahan, kemudian mereka menemukan sendiri bagaimana penyelesaiannya. Ya, itu bisa dikatakan bahwa restitusi itu mengcover hal seperti itu, ya. Berikutnya adalah ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya. Di sini untuk identitas gagal itu adalah ada di kelompok hukuman, sementara identitas sukses itu ada di disiplin, di mana disiplin itu terbagi menjadi konsekuensi dan restitusi tadi. Ya, kalau kita lihat di tabel ini, hukuman misalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau untuk konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya apa? Restitusi merupakan pilihan. Ya, kemudian di poin yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu adalah hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, itu adalah konsekuensi. Sementara menguatkan
untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu adalah restitusi. Ya, jadi di tabel ini sudah sangat jelas sekali bahwa konsekuensi itu memiliki sifat netral, kemudian restitusi itu adalah sifatnya positif, sementara hukuman adalah negatif. Nah, di sini ada negatif, netral, positif. Tentunya kita karena mau mengimplementasikan budaya positif, kita kecenderungannya harus memilih yang positif. Jadi lebih baik kita menerapkan restitusi ini, Bapak Ibu. Ya, karena memang untuk penerapan budaya positif ini di sekolah memang tidak mudah. Ya, kita harus menguasai secara teori, kemudian teori-teori itu kita berkolaborasi atau kita kolaborasi yang mempelajari bareng-bareng dengan rekan sejawat, sehingga baru kita bisa implementasikan ke murid. Karena kalau misalnya kita nggak paham apa maksudnya daripada restitusi, konsekuensi hukuman, nanti kita bisa salah menyampaikan ke murid. Ya, sesuatu yang salah nanti dampaknya sangat luas. Bukan hal positif, justru malah nanti jadi kecenderungannya adalah jadi hal yang negatif. Apa yang kita sampaikan udah salah gitu kan, nanti apalagi si penerimanya. Jadi Bapak Ibu, memang penting sekali hari ini saya berikan materi tentang disiplin positif ini. Jadi sebenarnya bukan berarti saya menguasai semuanya. Kita di sini adalah berkolaborasi, belajar bareng, ya, kita pahami bareng-bareng, nanti kita implementasikan secara bersama-sama, ya, demi tercapainya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Selanjutnya yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi yang namanya restitusi nggak boleh memaksa, tapi sebuah penawaran, ya, tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, itu restitusi, menuntun melihat ke dalam diri masing-masing. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh itu adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, ya, jadi lebih fokus ke hal solusinya. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa nanti minder, merasa dikucilkan, tapi berdasarkan kesalahan yang sudah diperbuat, ya, kemudian mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya, maksudnya kembali berjalan normal gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Untuk materi berikutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti tahu ya apa namanya keyakinan. Kalau kita menyebut kata keyakinan, apa yang terbersit di Bapak Ibu semua? Kepercayaan. Kepercayaan. Apalagi? Agama mungkin kan ya, ada keyakinan. Tapi ini berbeda dengan yang Bapak Ibu maksudkan, ya. Karena ada ujungnya yaitu kelas. Oke, kita perdalam. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang selama ini ada apa? Adanya peraturan kelas, peraturan sekolah seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Safety. Supaya nggak ditangkap polisi, ya, boleh. Terus sebagai alat pengaman. Supaya pengaman, ya. Jadi alat pengaman. Oke, kita lanjutkan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M walaupun sudah dirubah sebenarnya ya, M-nya udah jadi tambah banyak. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Menjaga macam-macam, ya kan? Ya. Biar nggak dimarahin orang di jalan, kan bisa juga. Biar nggak ditegur, ada yang begitu. Ada yang sehat, biar sehat. Ya, hanya mentaati misalnya itu kan ya. Kalau di rumah lepas gitu kan, nggak ada yang lihat kita lepas. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya kan, mengapa? Kan gitu. Ini ya Bapak Ibu kalau bisa jawab silakan, kalau nggak apa-apa.
Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, ya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini sebenarnya eranya udah beda. Kalau orang dikasih peraturan, biasanya kecenderungannya adalah malah justru dilanggar. Kenapa? Kenapa sih? Dibuat untuk dilanggar. Nah, orang suka mengistilahkan itu ya, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Biasanya kan? Kenapa? Alasannya kenapa, Bu? Alasannya kenapa kira-kira? Ya, peraturan. Kenapa ya? Kok orang berpikirnya kok harus dilanggar gitu? Kenapa kira-kira? Karena pengen tahu nanti apa hukumannya dari pelanggaran itu. Oke, seperti ya Pak Piri ya. Iya. Kalau menurut pemikiran saya seperti ini, peraturan itu yang membuat bukan kita. Benar nggak? Ya. Peraturan yang membuat bukan kita kan? Ya, kita datang ke sekolah udah buat peraturan. Iya. Kita datang di suatu tempat juga udah ada aturan. Nah, ini bedanya dengan keyakinan. Betul. Kalau keyakinan itu yang buat kita. Jadi kecenderungan kalau kita yang membuat, kita mau melanggar kan agak mikir kan? Kita sendiri. Ya. Mikir. Makanya sekarang zamannya di kelas itu tidak ada peraturan, tapi adanya keyakinan. Keyakinan itu yang membuat adalah siswa bersama guru. Jadi siswa mau buat keyakinan model apapun kita terima. Yang penting itu menurut kita bagus, bisa dijalankan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau ngajar di kelas mulai dikurangin memberikan peraturan, diubah dengan keyakinan. Nanti bagaimana cara membuat keyakinan ada di materi berikutnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat keyakinan? Ini adalah praktek ketika saya mengajar di kelas membuat keyakinan kelas. Kita tonton videonya Bapak Ibu ya. Ada langkah-langkah cara membuatnya, ada 5 langkah. Ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya selamat belajar kembali setelah kalian libur semester. Tentunya kalian setelah masuk di awal semester ini pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, bergembira tentunya ya. Oke, nah untuk mengawali pertemuan kita di semester ini, saya mau membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ini agak. Oke, jadi kalau kalian nyebut keyakinan pasti ada hubungannya dengan agama, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti itu ya. Tapi keyakinan kelas di sini maksudnya bukan itu, nggak ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan kalian, nggak ada hubungan sama sekali ya, karena ada dua kata, keyakinan dan kelas gitu kan. Kalau agama dan keyakinan mungkin kalian bisa berpikir, tapi kan keyakinan kelas bukan berarti kelas ini agamanya apa, keyakinannya apa gitu kan, enggak ya. Tapi kenapa kalau orang ngomong keyakinan pasti itu? Oke, nggak apa-apa ya, itu juga sah-sah saja kalian berpendapat seperti itu. Tapi biasanya yang namanya keyakinan itu dekat dengan apa? Hati atau mata atau telinga atau indera yang lain? Dekat dengan hati. Makanya nggak ada salahnya kalau kalian ngomong keyakinan langsung ke agama, karena agama kan dekat dengan hati kita ya. Oke, siapa yang nggak punya agama? Berarti sama saja nggak punya keyakinan. Sekarang siapa yang nggak punya kelas? Punya semua kan? Kelas apa ini? Kelas 11 MIPA 3. Bagaimana cara merumuskan keyakinan? Itu ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama apa? Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Pastinya kalian punya keyakinan semua. Nanti diminta kalian itu menulis keyakinan. Ya. Oke. Yang poin yang kedua apa? Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi setelah kalian tulis, kita ulas bersama. Ya.
Berikutnya adalah guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Karena kan di sini ada 36 siswa, pasti ada juga keyakinan yang nggak penting gitu. Tapi itu menurut kalian, wah menurut saya penting. Nah, nanti kita evaluasi, kita ulas lagi ya. Apakah itu menurut orang lain nggak penting, tapi bagi kalian penting ya kita hargai. Tetap kita gunakan. Ya walaupun hanya untuk satu orang gitu. Yang penting dia yakin gitu. Yang keempat apa? Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tahu kalimat positif nggak? Contohnya? Kalimat yang menyemangati. Kalimat yang menyemangati, bagus. Nadine menyebutkan seperti itu. Sekarang kalau kalimat negatif? Yang menjatuhkan. Menjatuhkan, mengerikan, menyedihkan itu ya. Contohnya apa? Kelasmu jelek. Oh ya, menyakitkan banget gitu ya. Kelas ini kelasnya buruk bener. Kelas ini sampah banyak bener. Itu kalimatnya buruk ya. Oke. Kemudian yang kelima atau poin yang terakhir itu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Sekarang ada keyakinan, berarti pernah kalian dengar istilah peraturan nggak? Pernah. Sekarang kalau keyakinan itu gambarannya seperti itu, bedanya dengan peraturan apa ya? Kalau peraturan apa? Peraturan itu nggak dari kaki. Siapa yang membuat peraturan? Siapa yang membuat peraturan? Kalau di sekolah aja, di sekolah siapa yang membuat peraturan? Kepala sekolah. Yang nanda tangan nih yang buat belum tentu kan? Artinya manajemen sekolah. Kalian terlibat nggak dalam membuat peraturan? Enggak. Nah ini bedanya antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan kalian masuk sini, aturannya kalian tidak boleh berambut gondrong, tidak boleh tidak berseragam, tidak boleh merokok, ya kan? Itu semuanya adalah kalimat-kalimat negatif karena tidak boleh ini, tidak boleh ini, gitu kan? Nah, kalau keyakinan bedanya itu adalah kalian yang membuat sendiri, ya kan? Kalau peraturan sudah dibuatkan oleh instansi atau tempat kalian berada, kalau keyakinan itu adalah kalian yang membuat sendiri. Itu beda yang pertama. Kalau peraturan bisa dibuat dengan kalimat-kalimat negatif, kalau keyakinan nggak boleh sama sekali menggunakan kalimat negatif. Jadi yang positif semua, ya kan? Contohnya misalnya dilarang merokok misalnya, itu negatif. Positifnya itu menjadi hidup sehat. Itu kalimat positifnya. Jadi yang namanya keyakinan itu semuanya harus kalimat positif. Kemudian ada lagi perbedaannya. Kalau peraturan biasanya langsung spesifik ke poin tertentu, tapi kalau keyakinan itu sifatnya universal, umum, abstrak. Kalau beda tempel semua nggak apa-apa, ambil dua-duanya. Oke, jadi sampai saya jelaskan Bapak Ibu, kita biar menarik itu kita buat sebuah grafis. Di sini saya tempelin semua foto siswa sekelas.
Sehingga kalau ini kemungkinan mau dibuang kayaknya kan nggak mungkin karena ada foto mereka. Tapi kalau hanya kertas kosong saja, kecenderungannya akan dibuang. Gitu. Makanya kita harus membuatnya yang lebih menarik. Gitu. Jadi mereka saya suruh ngumpulin foto-foto dulu lewat Canva, kirim, baru saya pindahkan ke sini, saya cetak. Sehingga kita membuat keyakinan bukan hanya sekedar di bingkai kosong gitu, nanti sisa nggak jadi menarik. Buktinya sekarang setelah saya tempel, mereka sedikit ini kalau saya berkunjung udah nambah banyak. Karena di situ saya tinggalin stick note kosong. Siapa yang pengen menulis keyakinan, tolong ditulis, ditempel di situ. Gitu. Jadi sebenarnya keyakinan itu bisa diterapkan di mana saja, nggak hanya di kelas. Bisa tadi di ruangan kerja bisa. Di rumah keyakinan rumah bisa gitu. Yang penting keyakinan itu dibuat kalau di rumah misalnya itu orang satu rumah membuat semua gitu. Tidak hanya langsung si ayah aja langsung nih, berarti itu peraturan. Karena anak nggak buat gitu ya. Tapi memang tantangannya seperti ini. Ketika membuat mereka buat sendiri, itu yang merugikan mereka kecenderungan nggak ditulis. Jadi nggak semua. Nah itulah sebagai guru kita yang bisa mengarahkan yang seharusnya tertulis di situ, itu kita arahkan situ ada yang menulis. Contohnya misalnya tidak terlambat masuk kelas, nggak ada yang nulis. Karena mereka seneng telat. Nah itu gimana caranya kita memicu mereka itu supaya ada yang nulis itu, bukan kita loh. Kalau kita yang menulis berarti itu adalah peraturan dari kita. Nanti kalau kita buat, itu kan yang buat bapak, bukan saya. Jadi mereka nanti akan melanggar. Makanya kita pilih beberapa anak, ya kita rayu supaya apa? Kita kasih penjelasan kalau datang tepat waktu itu dampaknya seperti ini, kalau telat seperti ini. Gitu. Itu cara menulis keyakinan. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini terutama wali kelas itu bisa menerapkan keyakinan gitu. Bu Suci wali kelas, mudah-mudahan kelasnya iya gitu. Ya, nanti dibuat. Caranya kumpulin dulu fotonya Bu. Lewat Canva aja online gitu. Jadi semua anak ngirimnya online, nempel mereka fotonya minta yang paling cantik, yang paling ganteng, pasti dikasih semua. Gitu. Yang bergaya. Yang bergaya. Oke, selanjutnya menurut Bapak Ibu, nggak kelihatan ya? Bisa di zoom. Alah, nggak mau. Nggak kebaca ya? Ini ya. Menurut Bapak Ibu ini saya bacakan aja kalau kecil. Ini mana yang keyakinan, mana yang bukan di antara dua kelompok ini. Hijau. Yang hijau yang sebelah kiri itu datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kalau yang di sebelah kanan itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kanan atau kiri yang keyakinan? Yang putih atau yang hijau? Yang putih. Kenapa yang putih? Karena tidak ada perintah. Iya. Karena itu melibatkan dua pihak. Kami. Karena itu dua belah pihak kami. Saling meyakinkan. Jadi tidak ada khusus. Ya, betul. Kalau yang hijau itu kayaknya lebih masih kecenderungan ke kayak peraturan ya, gitu ya. Betul. Ini udah ada langsung gitu karena udah umum. Gak boleh datang. Terus ada lagi, keyakinan itu sifatnya dibuatnya harus universal, abstrak. Kenapa dibuatnya seperti itu? Kalau peraturan udah jelas, poin ini datang tepat waktu udah jelas nih. Kalau keyakinan itu bisa dirubah dengan kalimat positif. Menghargai waktu, universal nggak? Ya. Ketika kita menulis menghargai waktu, itu tidak hanya datang saja. Iya, pulang juga bisa. Pulang bisa, kemudian di tempat manapun bisa diimplementasikan. Kemudian dilarang merokok, narkoba segala macam itu kan per poin. Kalau dirubah dalam keyakinan, kalimat positif itu kira-kira menjadi apa?
Dilarang merokok, tidak boleh minuman keras misalnya. Menjaga kesehatan. Oke. Bisa diganti kalimat yang universal, itu contohnya adalah hidup sehat. Iya. Dengan hidup sehat, pastinya kita kan tidak merokok. Kalau memang merokok itu merugikan bagi dia, tapi ada juga yang merokok menguntungkan seseorang, tidak ganggu kesehatan, itu terserah. Itu kan keyakinan mereka. Karena masing-masing punya keyakinan, bisa beda-beda kan? Gitu. Kita nggak boleh memaksa. Contohnya misalnya Pak Ferry, kalau nggak merokok itu badannya gemetaran, ya mungkin udah kecanduan ya, udah kadung gitu kan. Tapi kalau misalnya suatu saat dia bisa merubah pola itu, ternyata pemikiran beliau ini salah. Jadi bisa merubah, oh ternyata kemarin itu saya salah, saya itu hanya merupakan ilusi aja kan gitu. Berarti pemikiran saya salah, ini Pak Ferry ya. Saya berilusi kalau saya nggak merokok itu kok saya malah badan saya nggak enak ya. Itu bisa dikatakan termasuk ilusi Pak Ferry. Jadi kita bisa merubah hidup sehat. Ternyata hidup sehat itu makan tepat waktu, kemudian tidak merokok, tidak begadang tiap malam, tidak main game terus-terusan. Itu maksud kita. Kalau kita merubah jadi kalimat positif yang sifatnya universal, itu bisa berlaku di semua poin. Gitu. Jelas Bapak Ibu tentang keyakinan bisa dibuat di rumah juga. Insya Allah. Oke, selanjutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah materi keempat. Oke, kita lihat gambar di sini bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari yang pertama itu bertahan hidup. Ya, berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu semua bisa perhatikan 5 kebutuhan dasar ini itu penting banget ya, tercukupi ya oleh kita sebagai manusia ya. Karena pastinya semua orang butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaan gitu. Kemudian bertahan hidup itu juga sebuah kebutuhan dasar dari manusia ya, termasuk kesenangan dan kebebasan. Berikutnya adalah materi tentang 5 posisi kontrol. Apa sih sebenarnya 5 posisi kontrol? Itu bisa dilihat di tabel ini, yaitu yang pertama, posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Apa bedanya sih di antara penghukum sampai ke manajer? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah motivasi guru berbuat. Kalau misalnya di bagian penghukum itu kita lihat di sini adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Itu adalah sebagai penghukum. Ya, jadi posisi ibu, bapak sekalian, itu kalau menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu sudah salah misalnya, tidak minta maaf, tapi dengan kata-kata yang agak sedikit keras, kemudian sambil menunjuk-nunjuk, itu bisa dikategorikan sebagai posisi kontrol penghukum. Tentunya Bapak Ibu nggak mau kan dicap sebagai penghukum, maka kita harus menghindari hal ini ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya misalnya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini-gini, ibu kecewa terhadap kamu, selama ini misalnya ibu atau bapak sudah memberikan apa yang terbaik buat kalian, tapi justru kalian seperti ini, dan seterusnya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi si siswa tadi kerasa banget gitu rasa bersalahnya kalau kita melakukan hal itu. Kemudian sebagai teman seperti apa? Di sini contohnya adalah kalau sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu misalnya, seperti itu. Kemudian, masa kamu tidak mau gitu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, seperti itu contohnya sebagai teman. Tentunya dengan membuatkan alasan-alasan, murid diposisikan sebagai teman gitu. Mereka lebih dekat artinya kalau sebagai teman kan gitu. Tidak ada kesenjangan yang jauh antara murid dengan guru. Kemudian sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur ya, apa peraturannya.
misalnya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi misalnya, ya. Kemudian kalau yang tingkatan di manajer yang paling tinggi posisinya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, namanya sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang bisa diucapkan oleh seorang manajer, ya, posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya harus memahami apa yang sebagai contoh yang ada di tabel ini tentunya. Oke, kemudian materi yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi, ya. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi? Di sini ada gambar segitiga. Ya, kemudian ada pembagiannya, yaitu yang pertama di sebelah kiri, ya, itu ada validasi kebutuhan, kemudian ada menstabilkan identitas di bawah, kemudian menanyakan keyakinan itu di sebelah kanan. Nah, kita mulai yang bagian paling bawah dulu, menstabilkan identitas. Ya, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah sebagai contoh menstabilkan identitas. Berikutnya setelah menstabilkan identitas, itu kita memvalidasi kebutuhan, di mana kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jika ada murid melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga salah satu contohnya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kaitannya tadi misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Itu kita bisa menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar misalnya. Contohnya misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu juga bisa kita tanyakan, ya. Oke, ini lebih dalam terkait tentang menstabilkan identitas, ya. Ini biar kita sebagai guru lebih memahami apa sih kata-kata yang bisa kita pilih untuk melakukan atau untuk menerapkan menstabilkan identitas tersebut. Yang pertama, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi misalnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu juga pernah berbuat salah misalnya. Itu adalah contoh menstabilkan identitas, ya. Nah, ini adalah beberapa teori yang bapak ibu semuanya nanti bisa kita pelajari, kita eksplorasi lagi, ya. Kalau misalnya kesempatan kali ini hanya banyak keterbatasan, kita bisa nanti berkolaborasi, kita bahas di luar yang lebih mendalam lagi tentang teori tersebut. Nah, untuk lebih memahami ini, saya tampilkan video bagaimana penerapan segitiga restitusi tersebut. Oke, Bapak Ibu, sebagai contoh, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, sebagai contoh saja yang pernah saya lakukan, kita lihat bersama-sama video ini. Sehingga nantinya setelah menonton video itu Bapak Ibu lebih memahami lagi gitu. Bagaimana sih sebenarnya penerapan segitiga restitusi tersebut? Rizky, kenapa kamu hari ini tidak pakai seragam? Kamu ingat juga kan kemarin teman kamu juga ada yang tidak berseragam. Terus kenapa tadi kamu kok nyemput-nyemput saat mau ketemu Bapak? Saya malu, Pak, sama takut dihukum, Pak. Ya sudah, kamu sudah mengakui bahwa kamu melanggar peraturan tidak pakai seragam. Tetapi tentunya ada alasan, ya, kenapa kamu tidak berseragam? Iya, Pak, ada alasannya. Soalnya kemarin tuh baju OSIS sama sepatu saya basah, Pak, karena hujan. Jadi ya saya terpaksa pakai baju pramuka yang satu lagi kering. Oh, begitu alasan kamu. Jadi karena kemarin kamu cuci terus belum kering. Iya, Pak. Ya sebenarnya kamu itu sudah bersikap bagus, karena walaupun tidak berseragam, hari ini kamu tetap berangkat sekolah. Semangat kamu untuk belajar itu Bapak apresiasi, gitu kan. Tapi kan bagaimanapun juga kamu hari ini tidak berseragam itu sudah melanggar peraturan sekolah, ya. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Kira-kira menurut Rizky,
ya, Rizky ini melanggar keyakinan kelas atau aturan sekolah apa? Ya, saya menyadari kalau seandainya saya melanggar peraturan sekolah itu tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturannya, Pak. Nah, menurut Rizky nih, penting nggak sih sebenarnya berseragam sekolah sesuai aturan? Penting, Pak. Soalnya itu melatih kedisiplinan kita, Pak. Nah, kalau kamu sudah menyadari ya pelanggaran apa yang kamu sudah lakukan, kira-kira usaha apa untuk selanjutnya supaya kamu itu tidak melanggar aturan lagi? Sepertinya saya harus mencuci pakaian saya dari jauh-jauh hari supaya pada saat harus dipakai sudah kering, dan juga sepertinya saya harus tidak teledor lagi dan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan, Pak. Oke, baiklah, kalau Rizky sudah menyadari pelanggaran apa yang sudah dilakukan, kemudian sudah mengetahui solusinya, sekarang silakan Rizky kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran, dan ingat, jangan sampai diulangi lagi kejadian seperti ini. Oke, Pak. Oke, sana ke kelas. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Fadel, Rizky, berbuat kesalahan itu biasa dan kebanyakan orang juga sudah pernah melakukannya, ya kan? Termasuk teman-teman kalian juga banyak yang melakukan kesalahan. Berbuat kesalahan itu biasa dilakukan kebanyakan orang. Bahkan teman-teman kalian juga banyak yang berbuat salah. Nah, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah di antara kalian, tapi Bapak lebih memilih bagaimana caranya menemukan solusi untuk permasalahan ini. Kamu segi asal nuduh. Kok gua jelas-jelas lo ya kenyataannya kayak gitu. Sudah dulu, sudah bertengkarnya sudah. Atas kejadian ini tentunya Rizky, Fadel punya alasan ya kenapa kalian bertengkar. Nah, Bapak pengen tahu alasan kalian kenapa sampai bertengkar ribut-ribut seperti ini. Coba Rizky duluan jelaskan, baru nanti Fadel. Saya kan lagi jam istirahat, saya lewat depan dia malah ngetawain saya. Enggak, Pak, itu dia aja kegeeran. Saya lagi baca buku ya. Ngetawain gua ya tadi ya. Sudah. Oke, Fadel, Rizky, Bapak sudah mendengar penjelasan kalian, alasan kalian kenapa bertengkar. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Jadi sebenarnya kalian itu tidak perlu menyelesaikan dengan kekerasan, bertengkar seperti itu. Kalian itu patut bangga dengan diri kalian sendiri, karena kalian sudah berani membela diri kalian sendiri, gitu kan ya. Tapi kan nggak perlu pakai kekerasan. Bagaimanapun bertengkar itu tidak baik, karena yang namanya bertengkar itu sudah melanggar peraturan sekolah. Menurut kalian berdua nih, Bapak mau nanya, kira-kira kalian sudah melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah apa? Coba, Fadel. Ya, Pak, saya mengaku salah, Pak, karena saya terlalu emosi dan tersulut dari Rizky, Pak. Jadi seperti itu. Kalau Rizky? Ya, Pak, saya mengaku salah. Soalnya saya melanggar peraturan sekolah yang dimana kita nggak boleh bertengkar. Oh, ya. Menurut kalian, perlu tidak kalian menyelesaikan perselisihan dengan cara bertengkar? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Soalnya itu justru merugikan kedua belah pihak. Kalau kalian sudah menyadari akan hal itu, lalu apa usaha yang akan kalian tempuh agar kejadian ini tidak terulang kembali? Ya, saya nggak boleh mudah suuzon, terus harus selalu berkepala dingin supaya nggak terjadi pertengkaran kayak tadi lagi, Pak. Nah, kalau kamu, Del, gimana usaha yang kamu lakukan? Saya seharusnya tetap berkepala dingin, Pak, walaupun sudah dipukul duluan sama Rizky, dan saya harus menyelesaikannya secara kekeluargaan. Nah, Rizky, Fadel, kalian juga sudah mendengar masing-masing alasannya kenapa, kemudian solusinya seperti apa. Baiklah, kalau kalian sudah menyadari pelanggaran yang sudah kalian lakukan, kemudian kalian juga sudah menemukan solusi dari kejadian ini agar kalian nanti di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama. Sekarang ada baiknya kalian berdua saling meminta maaf. Ya, silakan. Kalian berdua saling minta maaf. Berjanji ya untuk tidak mengulangi kejadian ini lagi. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, saya janji, Pak. Ya, nah sekarang Fadel sama Rizky kembali ke kelas. Kalian ikutin belajar dan kalian tetap menjaga
ketertiban di kelas ya, jangan sampai bertengkar lagi ya. Oke, silahkan. Makasih Pak. Ya. Oke, itu tadi contoh penerapan atau implementasi segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama yang terjadi di murid-murid kita, ya. Demikian materi untuk diseminasi kali ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Suci Fitri, guru seni budaya juga sebagai wali kelas. Dalam hal ini mengikuti diseminasi materi dari Bapak Supadi, yaitu tentang pembelajaran keyakinan kelas, dan itu menurut saya suatu hal yang menarik. Poinnya di sini adalah bahwa membangkitkan kesadaran siswa, yaitu dengan peraturan itu tidak harus, tetapi bisa jadi dengan bentuk suatu keyakinan. Di mana di sini keyakinan itu menimbulkan kesadaran dari diri siswa, dan itu secara tidak langsung dia menyepakati hal-hal yang membuat dia disiplin untuk diri sendiri, lingkungan, dan lainnya. Jadi saya di sini sebagai wali kelas terutama itu akan berusaha atau mencoba menerapkan di kelas hal-hal tentang pembelajaran keyakinan, dan juga ini juga menarik untuk lingkungan lainnya, mungkin di rumah tangga atau komunitas-komunitas yang bergerak di hal-hal yang bersifat kerja tim gitu. Demikian poin positif yang bisa saya ambil dari materi Bapak Supadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Muna Maharani. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Setelah mengikuti seminar hari ini, saya merasa akan mengimplementasikannya ke siswa di SMA Negeri 1, terutama tentang penerapan segitiga restitusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitri Julia sebagai guru PJOK. Setelah mengikuti seminar hari ini, saya merasa sangat tertarik dan akan mengimplementasikan hal baik tentang budaya positif di SMA 1, terutama terkait keyakinan untuk di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Herawati. Saya di sini mengampu mata pelajaran TK dan Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Saya tadi telah menyaksikan materi yang disampaikan oleh Pak Supadi. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hukuman untuk anak-anak itu tidak harus diberikan hukuman, tetapi kita bisa memberikan yang namanya ilustrasi. Nah, setelah mendengar materi dari Pak Supadi tadi, saya menyadari bahwa siswa perlu diberikan keyakinan untuk lebih kondusif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, karena dengan memiliki keyakinan kelas, siswa lebih memiliki tanggung jawab terhadap kelas tanpa harus diberikan perintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.